Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini di dalam acara GKK Menyapa. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan membaca ayat 1 sampai 4 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan mengambil tema batu yang terguling. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya yang namanya masalah. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah ketika kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Apakah itu masalah penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, bahkan juga masalah di dalam pelayanan. Sehingga kadangkala kita merasakan bahwa hidup itu sangatlah berat sekali, karena tidak ada jalan keluar ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari para perempuan yang mana setelah hari Sabat, pagi-pagi benar mereka ke kubur Tuhan Yesus, yaitu untuk memberikan rempah-rempah dan minyak pada jasad Tuhan Yesus. Tapi ada masalah buat mereka, sehingga salah satu di antara mereka menanyakan, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Bapak Ibu, para perempuan ini tahu bahwa batu penutup pintu kubur itu sangatlah besar. Dan mereka yakin bahwa sekalipun mereka beramai-ramai mendorong batu itu tidak akan terguling, sehingga pintu kubur itu tidak akan terbuka. Tetapi mereka tetap berjalan menuju kubur Tuhan Yesus, sekalipun mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk menggulingkannya. Lalu mereka tetap pergi melangkah ke kubur Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka tetap berjalan ke kubur Tuhan Yesus dan semakin mendekat? Ternyata batu yang besar itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya? Tentunya Tuhan sendiri. Sehingga para perempuan itu bisa masuk ke dalam kubur itu, tetapi apa yang dilihat? Mereka tidak lagi melihat jasad Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Para perempuan itu lalu disuruh oleh malaikat untuk memberitahukan kepada para murid dan Petrus. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus adalah Mesias yang telah bangkit dan menang atas maut, dan memberikan jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi masalah bagi para perempuan ketika hendak ke kubur adalah bagaimana menggulingkan batu yang sangat besar itu. Nah, ketika mereka tetap melangkah menuju kubur itu, masalah mereka terselesaikan. Batu itu telah digulingkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka bisa masuk ke kubur itu dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan mereka memberitakan Yesus yang bangkit itu. Di tengah-tengah kehidupan kita yang banyak sekali masalah, rintangan, tantangan, halangan, tetaplah berjalan menuju kepada Kristus yang sanggup menolong kita. Yesus yang bangkit, Dialah yang dapat menggulingkan masalah-masalah penghalang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah khawatir di dalam kehidupan ketika kita menghadapi banyak masalah. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita.
Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan ketika kita sungguh mencari Yesus, melangkah kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita mengarahkan hati kita di dalam segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kembali kami diingatkan akan Tuhan Yesus yang maha kuasa, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami dari hukuman dosa, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di tengah segala permasalahan kehidupan kami. Biarlah di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, penuh tantangan, penuh masalah, kami tetap berharap, fokus, melangkah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.